Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan pintu hikmah di hati kami. Jadikan apa yang kami tatap, kami dengar, kami rasa membuat kami semakin mengenalmu, semakin merasakan keagungan dan kebesaranmu, semakin membuat kami merasakan kehadiranmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang budiman dan juga hadirin serta hadirat, Allah menciptakan kita manusia berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuhan. Kita disempurnakan dengan diberi akal. Selain tubuh yang lebih lengkap, juga akal. Oleh karena itu, kemampuan seseorang menggunakan akalnya, ini akan membuat nilai kemanusiaannya semakin tinggi dan nilai kemanfaatannya juga semakin lengkap. Di samping dengan akal ini pula, seseorang akan semakin merasakan ketakjubannya kepada Allah yang Maha Agung. Namun jikalau akal ini kurang bersungguh-sungguh kita manfaatkan, tidak usah heran yang kita kenali hanya sekedar dunia ini saja. Dunia yang kecil, mungil, dan pasti sirna. Itulah sebabnya Allah selalu menantang kita, afala tatafakkarun. Mengapa tidak engkau gunakan akal pikiranmu? Afala yatafakkarun, mengapa dia tidak gunakan pikirannya? Semoga malam ini Allah menolong kita untuk mengenal bagaimana cara dan hikmah bertafakur. Silakan Ustaz dibacakan ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Duhai Allah, wahai Rabb, kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Surat Ali Imran ayat 190 dan 91. Al-Hikmah berkata, Ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha midani fikratin. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke dalam medan berfikir atau tafakkur. Rasulullah yang mulia mengawali risalah kenabiannya dengan menaiki Gua Hira. Beliau menyendiri, menyempatkan, mengheningkan dari pikiran duniawi dan bertafakur tentang arti kehidupan ini. Berhari-hari beliau di sana, dan itulah jalannya Allah memberikan kepada Rasul wahyu. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk benar-benar memisahkan ataupun mengkonsentrasikan diri untuk bertafakur tentang siapa diri kita,
tentang siapa pencipta kita, tentang perjalanan hidup kita. Orang yang menyengajakan diri untuk mau berpikir keras, niscaya Allah akan membukakan. Dan kalau orang sudah tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya, apa tujuan hidupnya, pasti seperti orang yang akan berangkat ke suatu tempat yang jelas tujuannya, yang jelas keinginannya, dengan perlengkapan yang jelas, niscaya langkah-langkah dalam menuju tujuannya pun akan terasa ringan, akan terasa nikmat. Itulah orang yang ahli bertafakur, mencapai tujuan kehidupan, menapaki kehidupan dunia penuh dengan keteguhan, kenikmatan, dan kemantapan. Inilah hikmah tafakur yang mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman serta hadirin hadirat, alangkah ruginya jikalau kita punya modal dan modal tidak menguntungkan. Alangkah ruginya kita diberi akal dan akal tidak dimanfaatkan sehingga menguntungkan dunia dan akhirat. Kalau hanya sekedar dunia saja, maka ketahuilah dunia pasti sirna. Haruslah akal kita mencapai keuntungan di akhirat nanti. Yang disebut ulil albab seperti yang dinyatakan surat Al-Imran tadi, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yaitu orang yang berdiri, duduk, berbaring, selalu memikirkan. Seraya hatinya meyakini, ya Allah, sambil bermunajat, tiadalah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Pasti apapun yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, ada hikmah. Ada hikmah, ada pelajaran, apa saja. Inilah yang penting. Baik, ada yang akan bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang apa yang harus kita tafakuri tentang Allah, diri kita, dan lingkungan di sekitar kita. Apa yang harus ditafakuri? Tentang Allah, diri kita, dan lingkungan di sekitar kita. Baik. Terima kasih. Ustaz, hadis Bukhari-nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Riwayat Bukhari wa Muslim. Berfikirlah kalian tentang apa yang Allah ciptakan yang ada pada diri kalian, dan janganlah sekali-kali berfikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Zatnya, Allahnya. Yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Allah yang menggenggam alam semesta ini pasti ada, tapi tidak akan terjangkau oleh akal kita tentang zatnya. Tapi ciptaannya bisa. Apakah mungkin kita bisa ingat kepada Allah? Gampang, lihat saja tentang diri kita. Kalau kita bercermin, harusnya aneh. Melihat rambut saja, alis, rambut, kumis, bulu hidung, janggut. Aneh. Kok tubuhnya berhenti di sini? Alhamdulillah ukurannya sama. Tapi aneh, kecepatan memanjangnya berbeda. Harusnya alis dengan rambut, siapa yang ngatur? Mata kita, subhanallah, air matanya lengkap, tidak berlebih. Kita tidak tahu bagaimana mengatur warna di mata kita. Kita bisa melihat langit bumi tanpa kita urus. Bayangkan ini kalau tidak ada air matanya, benar-benar menderita. Atau berlebihan, berlinang air mata terus-menerus. Maha suci Allah. Menatap hidung, alhamdulillah kita kompak ini, rata-rata. Kita tahu bau terasi. Siapa yang menyusun saraf hidung ini? Orang tua? Tidak tahu. Beruntung kita sama penciumannya. Ini sama. Kita tahu mana jengkol, mana pete, mana asin. Jarang, tidak tertukar. Misalkan kita ambil jeruk, wah ini harum jengkol. Allahu Akbar. Setiap bernapas ingat kepada keagungan Allah. Mulut
gigi, lidah, kompak. Tidak terlalu panjang lidahnya. Tidak juga pendek. Selama kesibukannya tidak pernah salah. Air ludah cukup, tidak berlebih. Subhanallah jikalau berlebih. Jatuh bawa ibu-ibu yang sudah gaya ini. Harus membawa ember di sini. Subhanallah. Gigi di atas gusi yang lembut, keluar gigi. Diatur sedemikian rupa. Dan berhenti memanjangnya. Maha suci Allah. Kita tidak bisa bayangkan siapa yang ngerem semua ini. Bagaimana kalau hidung kita tidak pernah berhenti. Memanjang, gigi tidak berhenti. Lidah tidak berhenti. Semua ada saatnya berhenti. Allahu Akbar. Jari ada kuku. Maha suci Allah. Yang memanjangnya hanya kuku. Harusnya kita, ya Allah, untung yang memanjang hanya kukunya. Tidak dengan jarinya. Siapa yang atur semua ini, ya? Bagaimana kalau yang jarinya memanjang? Setiap Jumat kita harus potong jari. Harusnya lihat kuku menangis, ya Allah, Maha suci Engkau. Sekujur tubuh ada pori-pori, ya Allah, Maha suci Engkau. Ketika kita bersuara, suara kita bisa dikenali orang. Ketika makan terasa manis, pahit. Siapa yang menyusun struktur lidah sehingga asinnya sama asin, pahitnya sama pahit? Apakah pernah kompakan para orang tua sebelum melahirkan bayinya? Diatur tidak. Bahkan semenjak dari perut, ibu bapak tidak pernah tahu janinnya seperti apa. Siapa yang mempertemukan sperma sel telur? Tidak pernah ada yang belajar tentang hal itu. Sperma yang datang itu belum pernah tahu sel telur itu. Makanan, kerupuk, singkong, kenapa jadi tulang, jadi rambut, jadi mata, terbentuk di perut. Menggambar saja tidak sanggup menggambar bayi. Maha suci Allah. Membesar, terlindungi dalam plasenta, makanan terjaga, terbentuk sekujur tubuh. Siapa ini? Allahu Akbar. Tepat pada waktunya keluar. Tidak pernah ada yang mengajari dia mengenal air susu. Bayangkan dari tetesan-tetesan air susu jadi tangan, jadi tulang, jadi rambut, jadi otot. Membesar bayi hanya air susu. Siapa yang membesarkan? Luar biasa. Maka kalau melihat bayi seharusnya kita ini pingsan. Maha suci Allah. Kita sering terpesona kepada lukisan kuda dan kita puji pelukisnya. Ini pelukis luar biasa. Kuda ini mirip sekali. Tapi kenapa ketika kita melihat kuda tidak pernah memuji yang menciptakannya? Melihat boneka kita terpesona dan kita puji pabrik. Ini hebat Korea yang membuat boneka ini. Kenapa melihat yang memainkan boneka kita tidak memuji yang menciptakannya? Melihat patung yang mirip kita puji orang yang membuat patung. Ini luar biasa, mirip sekali. Kenapa melihat orang yang sedang terpesona kepada patung kita tidak terpesona kepada Allah yang menciptakan? Luar biasa. Andai kata kita ingin selalu ingat kepada Allah, lihatlah diri ini. Tak habis-habisnya. Kita bisa menangis melihat diri ini. Andai kata kita berjuang untuk melihat siapa yang menciptakannya. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Apakah ini memungkinkan? Mungkin. Kita bisa terus-menerus ingat kepada Jepang. Dengan catatan mau melihat buatan Jepang. Lihat arloji Seiko Jepang. Lihat mobil Jepang. Lihat motor Jepang. Banyak Jepang terus dalam otak kita. Kalau kita ingin lihat buatan Jepang. Buatan Allah adalah segala-galanya. Langit, bumi, segala yang ada adalah buatan Allah. Sehingga tidak usah heran. Ada orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah. Karena apa yang dia lihat, dia tatap adalah Allah lah yang menciptakannya.
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya jikalau kau ingin beruntung. Caranya adalah yakini semua yang ada hanyalah genggaman Allah, milik Allah, ciptaan Allah, Allah yang punya, Allah yang mengurus. Kita tidak akan pernah takjub hanya kepada bentuk manusianya, tapi takjub kepada yang menciptakannya. Itulah buah tafakur yang membuat hikmah yang besar bagi diri kita. Minimal batin akan menjadi penuh kekaguman kepada Allah, penuh ketentraman dalam hidup ini, insya Allah. Buah dari orang bisa bertafakur adalah mengenal Allah. Makin mengenal, makin yakin, makin tentram. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hati ini hanya akan tentram dengan ketentraman yang sah dan hakiki kalau ingat yakin kepada Allah. Punya kelebihan, dia tidak akan jadi sombong. Dia bercermin semua kelebihan dia, kecantikan, rupa, tubuh Allah. Tidak ada jalan bagi kita untuk sombong dengan kelebihan yang ada. Punya kekurangan, tidak akan minder. Apa yang kurang? Tidak pernah ada yang cacat buatan Allah. Tidak pernah ada yang gagal. Tidak pernah ada yang kurang. Semuanya sempurna. Kok tangannya kecil sebelah? Apa yang salah dari tangan kecil sebelah kalau kecil ini menjadi perlindungan dari Allah? Kenapa kok ini tubuhnya ada yang cacat? Cacat di dunia tapi perlindungan oleh Allah dari ujub, riya, takabur. Atau dia dijadikan contoh oleh Allah bagaimana orang yang punya kekurangan bisa dekat dengan Allah dibanding dengan orang yang punya kelebihan. Orang yang yakin tubuh milik Allah tidak ada kecewa. Hidup cuma sebentar untuk kecewa, terlalu sebentar. Mungkin kekurangan versi kita inilah perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah. Dia berbaik sangka. Melihat orang lain, tidak ada kesempatan untuk menghina. Apa yang bisa kita hina? Sedang semuanya adalah ciptaan Allah. Menghina gambar yang jelek berarti menghina penggambarnya. Menghina makhluk yang kita anggap jelek berarti menghina Allah yang menciptakannya. Maka orang-orang yang berhasil tafakur dengan baik terpelihara lisannya dari merendahkan, menghina, mencaci siapapun juga. Luar biasa. Dia akan takjub. Bahkan termasuk, kepada anjing buduk sekalipun, dia akan takjub. Maha suci Allah yang memperlihatkan anjing yang begitu kotor dan busuk. Tetapi saya diberikan kulit yang halus. Dia bisa menangis. Bukannya jijik kepada anjing, tetapi malah diingatkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dirasakannya. Tidak ada pikiran buruk, tidak ada, kecuali semua berdampak membuat dia makin bersyukur, makin ridho, makin lapang hati ini karena dia berhasil menemukan Allah di balik yang dia lihat, termasuk lalu lintas rezeki. Dia mengerti mengapa dia sakit. Karena Allah takdirkan sakit supaya bersilaturahmi, supaya mendapatkan rasa syukur terhadap sehat, supaya bisa merasakan bagaimana perjuangan orang lain yang membantu kita. Jauh lebih luas dan lebih lebar daripada sekedar sakit. Itulah orang-orang yang menyelami samudra tafakur. Dia akan menikmati hidup lebih daripada kenikmatan sekedar duniawi belaka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha agung, wahai yang maha menatap dan maha mendengar, singkapkan tirai hati kami ya Allah, sehingga setiap kami menatap apapun hanya Engkau yang kami kagumi, hanya kepadamu ketakjuban ini. Jadikan apa yang kami dengar membuat kami semakin terpesona kepadamu.
Jadikan setiap apa yang kami rasa membuat kami semakin kagum kepadamu. Ya Allah, jadikan segala yang terjadi membuat kami semakin mengenalmu, semakin merasakan kedahsyatan dan keagunganmu, semakin merasakan kedekatan denganmu. Jadikan apapun yang kami rasakan membuat hanya Engkau yang ada di hati ini. Ya Allah, jangan biarkan silau dunia memperdaya dan membutakan hati kami. Kami rindu bisa mengenalmu dengan baik, ya Allah. Kami rindu bisa merasakan indahnya mencintaimu. Dan kami mohon golongkan kami menjadi orang yang selalu merindukan perjumpaan denganmu. Ya Allah, betapapun hina dan nistanya diri kami, izinkanlah kami menjadi hamba-hamba yang tidak pernah bisa melupakanmu, ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwar abda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Pemirsa yang budiman, andai kata melihat perjumpaan ini lewat televisi, maka ketahuilah bisa menatap hanyalah karunia Allah. Syukurilah pertemuan ini dengan mengamalkan ilmu yang manfaat dan menyampaikan kepada saudara kita lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.